terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Bantarsari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK 2 Bantarsari. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ke depan kita selalu dalam keberkahan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini izinkan saya mensosialisasikan budaya positif di sekolah, terutama di kurikulum Merdeka, yang di situ banyak sekali menganut paham atau filosofi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sosialisasi ini salah satu bentuk aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, dan hasil aksi nyata ini nanti akan saya unggah di LMS Tim PKB. Selama pendidikan, saya difasilitasi oleh fasilitator Bapak Bambang Herianto dari Bengkulu, kemudian pengajar praktik Bapak Daryanto, kemudian saya sendiri dari SMK Negeri 2 Bantarsari. Sebelum ke disiplin positif, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah tentang konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Monggo. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru. Yang pertama adalah ing ngarsa sing tulodo, artinya di depan guru sebagai tauladan atau contoh para murid-muridnya. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah guru harus bisa membangun kemauan dan semangat para murid-muridnya. Dan yang ketiga, tutuhuri handayani, artinya guru di belakang harus bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada murid-muridnya. Sebenarnya tiga hal ini sudah sering kita dengar, cuma karena satu dua hal lainnya kita di lapangan kadang-kadang sering lupa. Oleh sebab itu, di kurikulum Merdeka kita memakai tiga hal ini. Berikutnya, sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem among. Among berasal dari bahasa Jawa momong. Jadi dalam mengajar itu, guru harus bisa menjaga, membina, dan mendidik anak atau murid dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, itu tidak boleh. Kita harus bisa ngomong. Kita sebagai among harus bisa ngomong. Bagaimana caranya? Kita membina, memperhatikan, dan juga mendampingi anak-anak kita, anak-anak didik kita dengan kasih sayang yang tulus. Berikutnya, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dimasukkan ke kurikulum Merdeka. Tujuan pendidikannya adalah ini. Jadi bukan yang lainnya ya. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah anak didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang
setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian yang berikutnya, salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan positif di sekolah adalah dengan melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah itu. Kalau nanti kita sudah sedikit banyak menguasai tentang disiplin positif dan lingkungan positif di sekolah, sebenarnya manfaat berikutnya adalah kita bisa menerapkan materi tersebut ke lingkup keluarga kita. Kita bisa menerapkan tentang budaya positif itu tidak hanya ke anak didik kita, tetapi juga bisa ke anak-anak kita di rumah atau di lingkungan keluarga. Di dalam modul budaya positif ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti adalah disiplin positif itu sendiri, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang berikutnya nanti ada posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi 4 hal yang ke belakang, 4 hal terakhir ini 1, 2, 3, 4, 5 maaf 5 hal yang ke belakang ini nanti akan mempengaruhi siswa atau anak didik kita dalam melakukan disiplin positif di sekolah. Semua nanti akan ada hubungannya. Kenapa kok anak susah sekali untuk disiplin? Oh, mungkin motivasinya masih belum yang ideal. Kemudian mungkin kebutuhan dasarnya mungkin ada beberapa yang belum tercukupi, atau mungkin dari gurunya, posisi kontrolnya mungkin belum bisa sepenuhnya sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nanti kita akan bahas satu persatu secara singkat. Kenapa secara singkat? Karena saya di modul ini mempelajari ini itu secara daring hampir 1 bulan. Jadi di sini nanti kurang lebih 60 menit saya akan mensosialisasikan ini secara singkat. Mudah-mudahan jelas dan bisa bermanfaat Bapak Ibu ya. Yang pertama, disiplin positif. Makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu yang perlu kita tinjau kembali adalah strategi penerapan disiplin di sekolah kita. Strateginya itu sudah benar atau belum sih? Sudah pas atau belum sih strateginya? Maka langkah awal kita untuk memperbaiki kedisiplinan adalah dengan cara meninjau ulang strateginya. Kemudian kalau sudah kita tinjau ulang, mari kita pahami bersama sebenarnya disiplin itu apa. Jangan sampai ketika kita ingin mendisiplinkan anak-anak, tetapi kita sebenarnya tidak tahu makna disiplin itu sendiri. Disiplin berasal dari bahasa Latin discipline, yang mempunyai arti belajar. Menurut Diana Gosen itu disiplin itu ya belajar. Kalau yang kita pahami selama ini, disiplin adalah mematuhi peraturan. Ini betul. Tapi kalau menurut Diana Gosen, disiplin itu belajar. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Itu namanya disiplin, belajar. Kalau menurut Diana Gosen. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yang artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa dia mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga
motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Kalau kita ingin mengikuti sebuah aliran atau kepercayaan atau komunitas atau yang lainnya, itu kan kita harus meyakini 100% ya. Saya itu kalau mengikuti si A, nanti hasilnya seperti apa? Saya yakin enggak? Kalau sudah yakin, pasti kita akan mengikuti segala aturannya, segala kewajibannya. Tetapi kalau tidak yakin, sebaik apapun pasti kita tidak mau untuk mengikuti aliran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin itu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang namanya mendisiplinkan anak itu bukan berarti harus, hei kamu harus taat ini, hei kamu harus taat ini. Tidak seperti itu. Tetapi mari kita galakkan anak agar bisa mengontrol diri sendiri untuk kebajikan universalnya. Itu yang namanya disiplin menurut Diana Gosen. Jadi kita gali kesadaran anak untuk belajar, untuk mengontrol diri. Itu namanya disiplin. Bukan lagi harus begini, harus begitu, bukan. Tetapi kalau masih seperti itu, menurut Diana Gosen, anak masih belum bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kalau anak belum bisa mengontrol diri sendiri, belum bisa dinamakan disiplin. Tetapi nanti kalau anak sudah bisa mengontrol diri sendiri, pasti anak sudah bisa disiplin. Oh, sudah jam 5 pagi, saya harus bangun biar tidak terlambat sekolah. Nah, berarti anak tersebut bisa mengontrol dirinya sendiri agar tidak tidur terlalu lama. Itu yang namanya disiplin menurut Diana Gosen. Pada saat jam istirahat, makan di kantin, oh kurang 5 menit, makannya diselesaikan terus kembali ke kelas biar tidak terlambat. Itu namanya anak sudah ada kontrol diri. Kalau sudah ada kontrol diri, maka anak tersebut sudah bisa dinamakan disiplin. Berikutnya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin dengan tujuan menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman berbentuk apapun. Dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi, maaf ya itu salah ketik itu, konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian disiplin positif membuat anak mengerti bahwa segala sesuatu yang ia lakukan sejatinya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kita itu memahamkan ke anak, biar anak sadar bahwa yang ia lakukan hari ini sejatinya adalah untuk dirinya sendiri di masa mendatang, bukan untuk Pak Guru, bukan untuk Bu Guru, dan bukan untuk teman-temannya. Itu yang dinamakan disiplin positif. Dan disiplin positif ini dilakukan tidak boleh dengan adanya ancaman, sogokan, ataupun hukuman. Tidak boleh. Nah, ketika anak melakukan hal-hal yang negatif, ketika anak belum bisa mengontrol diri sendiri untuk melakukan sesuatu hal, mari kita lihat motivasi perilaku anak tersebut. Motivasi perilaku ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punyai. Kira-kira kalau ada 3 motivasi seperti ini, motivasi yang sering digunakan anak-anak itu yang mana, Bapak Ibu? Berangkat gak sih, titik. Biasanya motivasi anak yang muncul itu yang mana? Yang nomor 1, ya betul, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Rata-rata hampir seperti itu, nggih Bapak Ibu, nggih. Jadi anak-anak itu motivasinya untuk melakukan sesuatu itu masih ben ora diomehi, ben ora dihukum. Nggih boten. Nah, padahal kalau ada anak ataupun kita dalam melakukan sesuatu, motivasinya masih berada di motivasi nomor 1, itu adalah motivasi yang paling kurang baik atau motivasi paling rendah. Begitu. Terus kalau ada anak mangkat gasi biar dapat penghargaan, rajin ben ke sesuk entuk penghargaan. Itu termasuk jenis motivasi yang kedua. Kalau ada anak yang melakukan sesuatu, motivasinya masih seperti itu, yang kedua, itu juga kurang ideal. Akan tetapi, kalau anak tersebut sudah mempunyai motivasi yang kedua, setidaknya dia selangkah lebih maju daripada menggunakan motivasi yang pertama. Di tengah-tengah, kalau yang nomor 2 itu motivasi yang muncul di tengah-tengah, ingin mendapatkan penghargaan ataupun imbalan. Nah, yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus adalah motivasi yang ketiga. Jadi anak-anak dalam melakukan sesuatu itu bukan karena biar tidak dihukum, biar nanti dapat imbalan, itu bukan. Tetapi yang diharapkan adalah ketika anak mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, diharapkan motivasi yang muncul adalah motivasi yang ketiga, agar bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku percaya kerajinan saya hari ini akan membuahkan hasil di kehidupan saya pada 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Nah, yang diharapkan motivasinya seperti itu, bukan motivasi biar tidak dihukum, biar mendapatkan imbalan ataupun ucapan-ucapan selamat atau yang lainnya. Tetapi yang diharapkan adalah percaya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak itu benar-benar sadar, benar-benar yakin bahwa ketika anak-anak rajin belajar pada hari ini, itu tujuannya bukan biar mendapatkan nilai 100, bukan biar tidak dimarahi orang tua atau bapak ibu guru, bukan. Tetapi anak percaya, meyakini bahwa ketika anak rajin belajar hari ini akan bermanfaat di kemudian hari. Itu motivasi yang paling bagus. Ini penjelasan yang tadi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
paling rendah, kemudian masih bersifat eksternal. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, termasuk motivasi satu tingkat lebih baik dari motivasi yang pertama, tetapi ini juga masih bersifat eksternal dari luar anak. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang paling baik karena motivasi tersebut berasal dari diri sendiri atau dari dalam diri anak tersebut. Tidak lagi ben dikai penghargaan, tidak lagi ben orang diomahi, tidak lagi seperti itu. Tetapi anak benar-benar yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan pada hari ini akan bermanfaat di kemudian hari untuk dirinya sendiri. Ketika anak bangun kasih, dia menyadari bahwa ketika saya rajin bangun kasih setiap hari, manfaatnya akan ada di kemudian hari untuk saya pribadi. Keyakinan anak harus kita bangun seperti itu. Kalau anak sudah berkeyakinan seperti itu, maka motivasi anak tersebut dalam melakukan sesuatu sudah termasuk motivasi yang ketiga, motivasi paling bagus yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, selain motivasi yang mempengaruhi tindakan anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah, itu adalah kebutuhan. Kalau kebutuhan dasar anak-anak atau kebutuhan dasar manusia secara umum semuanya tercukupi, insya Allah yang dilakukan sehari-hari itu tidak ada masalah. Tetapi ketika kebutuhan dasar manusia tidak tercukupi, itu yang menyebabkan beberapa tindakan anak yang bersifat negatif. Jadi ketika ada anak yang kadang bolos, kadang tidak mengerjakan tugas, kadang berangkat siang, itu jangan langsung disalahkan. Mari kita analisis, mari kita bertanya, mari kita pantau, mari kita lihat apakah yang pertama tadi motivasinya sudah nomor 3 atau belum. Kemudian yang kedua, mari kita lihat tentang kebutuhan dasarnya sebagai manusia, apakah sudah tercukupi atau belum. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Ini cara membacanya ya. Yang pertama itu ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau saya dulu pahamnya yang dinamakan kebutuhan dasar ya makan, minum, pakaian, ya. Tetapi ternyata menurut William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya itu, ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Yang apabila 5 kebutuhan dasar ini, jika salah satunya ada yang belum tercukupi atau bahkan tidak tercukupi sama sekali, ini akan mengakibatkan tindakan manusia itu sendiri. Konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis. Contohnya kebutuhan kesehatan, kebutuhan rumah, tempat tinggal,
itu masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Kemudian bersifat psikologis, contohnya rasa aman. Jadi rasa aman itu termasuk kebutuhan dasar. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, bersifat psikologis. Kebutuhan akan hubungan sosial, salah ketik lagi ini ya, mohon maaf. Memberi dan menerima kasih sayang, itu juga kebutuhan dasar. Kemudian menjadi bagian dari kelompok tertentu, itu juga kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, bersifat psikologis, dianggap berharga, ingin diakui, dihormati, dan lain-lain. Jadi menurut William Glasser, ingin diakui, ingin dihormati, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Maka tidak heran kebanyakan manusia ingin diakui keberadaannya, ya? Ingin dihormati juga keberadaannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata menurut William Glasser tadi, rasa-rasa seperti itu ternyata merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya ada kebutuhan kebebasan, bersifat psikologis juga. Kebutuhan ini kebutuhan akan kemandirian, otonom, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, bersifat psikologis, mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan lain-lain. Jadi tertawa, rasa senang, bercanda, bergurau, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia di sini bisa anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Ya. Kalau salah satu dari kebutuhan dasar ini ada yang belum tercukupi atau bahkan tidak tercukupi sama sekali, biasanya akan berdampak pada perilaku disiplin positif tadi. Bisa sulit, bisa setengah sulit, bisa mudah, dan lain sebagainya. Nah, konsep 5 dasar kebutuhan manusia tidak hanya berlaku untuk anak atau murid, akan tetapi berlaku juga untuk orang dewasa atau guru atau orang tua di rumah. Ketika seseorang, murid atau guru, melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar norma-norma kehidupan atau melanggar nilai-nilai kebajikan universal, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi 5 kebutuhan dasar mereka. Jadi, ketika ada seseorang, baik anak-anak, remaja, ataupun dewasa, ketika mereka melanggar norma-norma kehidupan, bukan berarti mereka jahat, bukan berarti mereka mempunyai karakter yang kejam. Akan tetapi, menurut William Glasser tadi, mereka yang melakukan hal-hal tersebut dikarenakan gagal memenuhi 5 kebutuhan dasar. Mungkin salah satu dari 5 kebutuhan dasar tadi ada yang belum tercukupi, sehingga seseorang tersebut, baik anak-anak maupun orang dewasa, melanggar norma-norma atau kebijakan-kebijakan universal. Berikutnya, yang
yang berpengaruh terhadap disiplin positif di sekolah. Kalau tadi sudah ada motivasi yang dibangun, apakah dari eksternal atau internal, kemudian ada yang kedua tadi apa ya, kebutuhan dasar sudah tercukupi atau belum. Yang berikutnya yang berpengaruh lagi adalah tentang posisi kontrol guru. Disadari atau tidak, sikap kita sebagai guru kepada anak didik kita sangat berpengaruh, disadari ataupun tidak. Nah, di sini menurut Diana Gosen, program disiplin positif yang berpusat pada murid menggunakan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosen, posisi kontrol guru dalam disiplin positif itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mari kita lihat, saya, panjenengan berada di posisi yang mana. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ciri-cirinya, kalau guru sebagai penghukum, ciri-cirinya yang pertama, selalu memberikan hukuman berupa fisik dan verbal kepada murid. Kalau ada guru yang masih seperti itu, maka dia posisi kontrolnya masih sebagai posisi penghukum. Kemudian yang kedua, menekan murid dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, sering menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti berikut: patuhi peraturan saya, awas kalau tidak dipatuhi. Nah, awas kalau datangnya terlambat, awas, dan yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh kalimat negatif yang sering digunakan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Apakah kita masih melakukan? Yang tahu diri kita sendiri. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah anak. Ciri-cirinya bersuara lembut. Ini menurut Diana Gosen, ya, bukan menurut Munandrifa, tetapi menurut Diana Gosen. Yang kedua, lebih senang berada di keheningan dalam berinteraksi, sehingga murid merasa tidak nyaman, bersalah, dan merasa rendah diri. Sering berucap dengan lembut kalimat-kalimat sebagai berikut: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ya. Nah, seperti itu. Kan sudah Bu Guru bilang, kamu gak boleh seperti itu. Nah, jika ada guru yang menggunakan kalimat-kalimat tersebut, berarti guru tersebut menduduki posisi kontrol sebagai merasa bersalah. Biasanya nanti kalau anak yang melakukan hal negatif dipanggil, dibawa ke ruang yang sunyi, yang tertutup, kemudian diajak ngobrol, tetapi kalimatnya masih menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Itu ciri-ciri guru dengan menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ketika sudah ngobrol dengan Pak Guru atau Bu Guru yang
menduduki kontrol ini, anak langsung merasa bersalah, bersedih. Nah itu kalau menurut Diana dosen, tidak diharapkan posisi kontrol guru yang seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid lewat persuasi. Kemudian menjaga hubungan baik antar guru dan murid dengan sering bercanda, sering berucap kalimat-kalimat seperti berikut: ayo bantu bapak, ayo bantu ibu, sekali ini saja. Nah, itu kalau posisi kontrol guru sebagai teman. Berikutnya, posisi kontrol guru sebagai pemantau atau pengawas. Ciri-cirinya, guru tersebut bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita pantau, mengandalkan catatan, perhitungan poin, daftar checklist, dan data-data lainnya dalam menunjukkan bukti atas perilaku seseorang. Ini loh buktinya, ini loh catatannya, ini daftar checklistnya. Kalau kamu memang benar-benar melakukan ini. Kemudian sering mengucapkan kalimat-kalimat berikut: apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus dijalankan? Nah, itu ciri-ciri guru sebagai pemantau atau pengawas. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol guru sebagai manajer yang kelima. Ciri-cirinya, guru dan murid berbuat sesuatu secara bersama-sama. Kemudian guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Guru mendukung murid agar mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian guru mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Penekanan diberikan bukan pada pembuatan konsekuensi, tetapi pada tindakan kolaborasi untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Ciri yang terakhir adalah kalimat yang sering digunakan: apakah kita yakin hal ini baik? Nah, apa yang kita yakini? Apakah kamu yakin yang kamu lakukan adalah sesuatu yang baik? Nah, kalau kalimat-kalimat seperti itu sering dikeluarkan oleh bapak ibu guru, maka bapak atau ibu guru tersebut sudah menduduki posisi kontrol guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, posisi yang paling ideal, yang paling bagus adalah posisi kontrol manajer. Kalau diurutkan ya, yang paling bagus adalah manajer, sebagai manajer. Kemudian yang paling kurang bagus posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum. Kalau kita belum bisa menjadi kontrol manager, oke lah kita bertahan di sebagai pemantau. Jangan sampai kita bertahan di sebagai penghukum. Kalau pemantau masih kesulitan juga, oke lah kita bertahan dan sambil belajar memperbaiki diri
di kontrol pendukung dan kontrol pembuat rasa bersalah. Karena ini dua posisi yang paling bawah. Idealnya kita berada di kontrol manager. Kalau memang tidak bisa, oke, nggak apa-apa. Sambil belajar, kita bertahan atau kita berada di pemantau, tidak apa-apa. Hari ini sebagai pemantau, syukur-syukur besok bisa menjadi manajer. Hari ini sudah manajer, mari kita pertahankan. Jangan sampai kita sebagai guru bertahan di posisi kontrol guru, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Sebagai teman saja itu masih kurang bagus kalau menurut Diana Gosen tadi. Sebagai teman saja yang tidak menyakiti anak didik itu masih kurang bagus. Kita harus terus belajar dan belajar agar posisi kontrol kita naik menjadi pemantau, kemudian naik lagi menjadi manajer. Itu tadi 5 posisi kontrol guru. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur seseorang, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Lingkungan positif yang nyaman di sekolah akan terlaksana jika guru mampu menduduki posisi kontrol sebagai manajer. Kalau di sekolah kita, Bapak Ibu gurunya masih menduduki posisi kontrol nomor 1 dan 2 tadi, maka sangat mustahil jika sekolah kita akan melaksanakan budaya positif sekolah. Biar budaya positif sekolah kita terlaksana, mari kita bersama-sama belajar menjadi manajer, posisi kontrol manajer. Dengan cara bagaimana? Seperti tadi. Nah, ini tadi. Berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan dengan kesadarannya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian penekanan diberikan bukan pada pembuatan konsekuensi, tetapi pada tindakan kolaborasi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita mengajak anak untuk mencari solusi bersama-sama. Loh, kamu kok sering berangkat terlambat, kenapa? Bangunnya kesiangan, Bu. Biar bangunnya tidak siang, apa yang bisa kamu lakukan? Diajak ngobrol. Kita rangsang anak untuk berpikir untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusi yang datang itu bukan dari kita sebagai Bapak Ibu guru, tetapi dari anak didik kita sendiri. Oh ya Bu, saya tidurnya nanti akan gasik, tidak kemalaman tidurnya. Oh iya, bagus. Berarti anak sudah menemukan solusi sendiri. Tidak kita yang memberikan solusi, tetapi anak sendiri yang menemukan solusi. Tugas kita apa? Kita tugasnya hanya mendukung, memberikan rangsangan agar anak mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu Bapak Ibu tadi yang posisi kontrol. Kemudian berikutnya, untuk menunjang pelaksanaan disiplin positif di sekolah, kita juga ada istilah keyakinan kelas. Kalau di kurikulum Merdeka ada istilah kesepakatan kelas, kemudian
Kemudian di sini ada istilah keyakinan kelas. Hampir sama sih, hanya beda tipis saja. Keyakinan kelas, kalau dulu sebelum kurikulum merdeka, mungkin kita sering dengan menggunakan dengan istilah peraturan kelas ngaten. Nah, lebih ke sini di kurikulum merdeka lebih dihaluskan lagi menjadi istilah kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu tadi diubah lagi menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas contohnya apa? Nah, di situ ada mengapa kita memiliki peraturan saat berkendara harus memakai helm. Kenapa sih kalau naik motor kita harus pakai helm? Pasti sudah tahu jawabannya. Yakin kalau pakai helm itu nanti kita akan selamat. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus cuci tangan dan memakai masker pada saat pandemi kemarin? Jawabannya rata-rata hampir sama. Yakin bahwa dengan mencuci tangan dan memakai masker kita akan sehat, terhindar dari COVID-19. Dari situ, dari dua hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersurat dan tersirat, lepas dari latar belakang, suku, ras, bahasa, dan agama. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersurat dan tersirat, lepas dari latar belakang, suku, ras, bahasa, dan agama pada kelas tertentu. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kemarin minggu yang lalu saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 8E. Karena saya sebagai guru mapel, maka bunyinya adalah keyakinan kelas 8E mapel bahasa Jawa. Karena kita adalah guru mapel. Tetapi kalau di tingkat sekolah dasar atau SD atau MI itu bisa langsung keyakinan kelas 6, keyakinan kelas 4 dan lain sebagainya. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu guru yang mempunyai tugas tambahan sebagai wali kelas bisa membuat langsung secara umum keyakinan kelas 9A, keyakinan kelas 8A, keyakinan kelas 8E dan seterusnya. Karena saya guru mapel dan bukan wali kelas, maka kemarin saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas mapel bahasa Jawa kelas 8E. Tahapan-tahapan penyusunan atau pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mengambil kesepakatan bersama murid tentang keyakinan atau kebijakan-kebijakan universal. Contohnya apa? Nah, kemarin di kelas 8E disepakati bahwa selama pembelajaran bahasa Jawa harus saling menghormati dan peduli. Oh ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, jangan menggunakan kalimat negatif. Contohnya, dilarang, nah itu tidak boleh. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu keyakinan kelas, tetapi masih bersifat negatif. Diganti dengan kalimat yang positif. Kalau ingin mengadakan tentang hal tersebut, maka kalimat
kalimat yang positif. Itu contoh kecil, Bapak Ibu pasti sudah menguasai hal-hal yang seperti itu. Mana yang positif dan mana yang negatif pasti sudah di luar kepala. Kemudian yang ketiga, kebijakan yang disepakati tidak usah terlalu banyak agar murid mudah mempraktekkan. Pertama kali membuat kesepakatan kelas jangan langsung banyak, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas isinya 20 item. Nah, nanti murid merasa terbebani. Bertahap. Bulan ini mungkin kesepakatan kelasnya 3 atau 4 item. Setelah 1 bulan berjalan atau berlangsung, kita tinjau ulang secara bersama-sama dengan siswa. Kalau siswa sudah 100% menjalankan, di bulan berikutnya kita tambah 1 item lagi menjadi 4 atau 5. Begitu seterusnya sampai jumlahnya bisa menjadi banyak. Tetapi kalau baru akan membuat keyakinan kelas untuk pertama kalinya atau kesepakatan kelas untuk pertama kalinya, dimohon agar tidak terlalu banyak terlebih dahulu. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara lesan, poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini. Kemudian tuangkan keyakinan kelas tersebut dalam poster atau tulisan-tulisan yang lainnya. Kemudian ditempel di masing-masing kelas. Tujuannya adalah biar anak selalu bisa ingat, selalu bisa membaca. Oh iya, harus saling menghormati. Oh iya, di kelas ini harus membuang sampah di tempatnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau nanti sudah dibuat kesepakatan kelas, sudah dibuat keyakinan kelas, tidak ditempel, 1 hari anak pasti lupa. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan tugas atau pekerjaan yang sudah diberikan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling peduli terhadap orang lain, dan seterusnya bisa ditambahkan sendiri sesuai kesepakatan masing-masing kelas. Langkah terakhir dalam melaksanakan disiplin positif di sekolah, kita menggunakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diana dosen juga. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari kontrol William Glasser yang tadi, yang 5 tadi. Dalam pelaksanaan restitusi, kita mengenal dengan adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari validasi tindakan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. 3 hal ini bisa dilakukan boleh tidak urut. Ketika kita menangani anak yang melakukan
melakukan hal yang negatif atau melanggar kebajikan-kebajikan universal, maka kita bisa mengobrol dengan anak dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Validasi tindakan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, atau dibalik juga bisa. Ini langkah-langkah ini tidak harus urut. Bisa menstabilkan keyakinan, menstabilkan identitas terlebih dahulu juga boleh. Memvalidasi tindakan terlebih dahulu juga boleh. Ini saya putarkan contoh praktek saya pada saat praktek segitiga restitusi. Di situ nanti akan muncul validasi tindakan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Juga di situ saya praktek juga sebagai guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Mari kita simak. Sudah thank you ya. Sudah 100%. Suaranya gimana nih Mbak? Baik, kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Ini adalah praktek saya pada saat praktek segitiga restitusi dan juga praktek sebagai posisi manajer, posisi kontrol guru manajer. Semalam saya main HP di dalam kelas. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah mana yang harus kamu berikan ke Natasha? Mungkin menghargai diri sendiri dan orang lain. Iya betul. Jadi, apakah kamu meyakini keyakinan sekolah sendiri dan menghargai orang lain tersebut? Iya, saya meyakini. Apakah kamu mau memperbaiki keterlambatan ini, Tasya? Mau. Bagaimana
kamu akan memperbaiki keterlambatan ini, Tasya? Saya tidak akan lagi bermain HP hingga larut malam. Baik, bermain HP itu boleh dan asik ya, Tasya. Tapi ingat, kamu harus bisa membagi waktu. Baik, saya membatasi waktu saya bermain HP. Baik, kalau begitu. Terima kasih atas kerjasamanya, Tasya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu kurang lebihnya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu dalam menangani anak itu kita lebih banyak bertanya dan mengobrol, memvalidasi tindakan. Jadi ketika ada anak terlambat, kita tanya dulu kenapa terlambat. Kemudian anak kan sudah bisa menjelaskan. Kemudian kita ajak anak, kalau seperti itu kamu keyakinan kelas mana yang harus kamu tingkatkan. Nanti anak juga berpikir, kalau anak sudah kita dorong untuk marah ke sana, kita dorong juga anak untuk mencari solusi sendiri. Seperti yang sudah saya katakan tadi, solusi yang hadir, solusi yang ada bukan dari saya, bukan dari Bapak Ibu guru, tetapi dari diri sendiri anak tersebut yang melakukan keterlambatan sekolah. Tidak ada hukuman fisik, tidak ada hukuman verbal, mencaci maki dan lain sebagainya. Tetapi kita mendorong anak untuk memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinannya, dan juga menstabilkan identitas. Kalau tiga hal tersebut sudah kita lakukan, berarti kita sudah melakukan praktek segitiga restitusi dalam rangka pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Dalam menindaklanjuti siswa yang melanggar norma-norma, kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Dalam sehari-hari kita sebagai guru menjadi menduduki kontrol sebagai manajer. Kemudian motivasi yang kita bangun, motivasi dari dalam diri sendiri, bukan dari luar atau eksternal. Kemudian 5 dasar kebutuhan manusia sebisa mungkin tercukupi agar disiplin positif di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Baik, kurang lebih seperti itu sosialisasi dari saya tentang disiplin positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bergerak mewujudkan lingkungan yang positif di sekolah dengan menjalankan budaya positif dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Sianingrum. Saya guru BK di SMP Negeri 2 Bantarsari. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nandifa selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah mensosialisasikan budaya disiplin positif di lingkungan sekolah, sehingga kami dapat memahami apa itu disiplin di lingkungan sekolah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga kedepannya saya bisa melaksanakan disiplin positif dengan baik di sekolah kita. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tasya Dewa Fortunala dari kelas 8E SMP Negeri 2 Bantarsari. Saya dan teman-teman kelas 8E baru saja membuat keyakinan kelas mata pelajaran Bahasa Jawa bersama Bu Munandifah. Perasaan saya dan teman-teman saya sangat senang. Semoga saya dan teman-teman saya dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernafas dalam sila-sila.